Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Bahkan Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Artinya agar hari ini dan seterusnya kami berjalan tidak sendirian lagi, tapi kami berjalan dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kami dalam menjalani kehidupan kami tidak takut, kami tidak khawatir, tapi kami menjadi percaya, menjadi berani menghadapi setiap tantangan karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kami, bahkan kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk kami menang atas dosa, menang atas setan, segala kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, dan hidup kami Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa, di hidup kami ada kuasa. Apapun yang kami pegang kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Apa yang kami doakan, Tuhan dengar, Tuhan jawab dari kerajaan surga tepat pada waktunya. Tidak gagal. Maka berkati semua anak-anak muda yang hadir, kami punya pengharapan di dalam Tuhan, kami punya masa depan yang indah di dalam Tuhan, kami tidak kehilangan pengharapan, kami tidak putus asa. Biar hari ini Tuhan kami yang datang dengan letih lesu beban berat, Tuhan janjikan beri kelegaan bagi setiap kami. Masih ada pertolongan Tuhan, masih ada jalan keluar, masih ada mujizat yang besar Tuhan berikan dalam hidup kami. Maka semua yang hadir, beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu, biar saya firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan, menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami, sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Ada shalom buat Nerges? Ada shalom buat Nerges? Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa semua sehat, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap yaitu jemaat yang tersambung dalam live streaming. Shalom, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah di sore hari ini adalah gaya hidup jemaat mula-mula setelah Pentakosta. Kita tahu kita baru saja memperingati atau merayakan hari Pentakosta, di mana itu sebagai penggenapan. Bilang sama saya, penggenapan. Ya, dari apa? Dari janjinya Tuhan. Ya, bahwa Dia berjanji, ya, setelah Dia naik ke sorga, ya, kita tahu masa 10 hari, ya, penantian, Dia akan memberikan apa? Janji. Janji apa? Roh Kudus. Dan itu digenapi. Kemarin hari Minggu kita sama-sama memperingati Pentakosta, ya, yaitu di mana sebagai janji, penggenapan, Roh Kudus diberikan. Agar apa? Agar setiap kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak lagi di dalam ketakutan, tidak lagi di dalam kekhawatiran. Sama, Tuhan berikan Roh Kudus kepada rasul, kepada murid-murid, agar mereka apa? Tidak takut, tidak khawatir, agar mereka punya pengharapan, mereka punya kepercayaan, mereka punya iman yang teguh. Karena Roh Kudus yang membantu, menuntun, membimbing setiap langkah kehidupan murid-murid Tuhan, orang-orang percaya. Terlebih lagi juga teman-teman, hari ini kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau gak akan pernah kehilangan arah. Kau gak akan pernah salah jalan untuk mencapai tujuan masa depanmu. Engkau akan dibuat berhasil. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya, ini kehidupan jemaat mula-mula setelah Pentakosta. Ya, dan ini apa relevannya dengan kehidupan kita? Ya, hari ini anak-anak muda, setelah kita merayakan atau memperingati Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, ya apa yang mestinya kita lakukan? Kita akan belajar dari jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2, 41 sampai 47. Kita akan baca bergantian, saya mulai 41, teman-teman 42, seterusnya nanti ayat 47 terakhir kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Kisah Para Rasul 2, 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 47 sama-sama, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita lihat keterangannya, kehidupan jemaat mula-mula yang penuh dengan pengajaran, persekutuan, doa, dan berbagi adalah cerminan dari kehidupan Kristen yang sejati. Maka hidup sebagai satu tubuh yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Katakan amin. Ya, jadi kita sudah baca ya peristiwa ini, kita tahu di mana yaitu setelah terjadinya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, yaitu diawali dulu dari Petrus ya, khotbah Petrus. Teman-teman bisa lihat di sana ya, di Kisah Para Rasul 2 ya ayat 1 sampai 13 itu berbicara tentang apa? Yaitu tentang Pentakosta, terjadinya Pentakosta, dan ayat 14 ya sampai 40 itu ya berbicara tentang apa? Khotbah Petrus. Ya, kita tahu Petrus ya awal mulanya yaitu dia sangat ketakutan, murid atau rasul yang sangat ketakutan karena apa? Hidupnya telah mengecewakan Yesus, telah menyangkal Yesus. Tapi apa? Lihat Tuhan pakai, Tuhan beri kesempatan. Bilang sama saya, kesempatan. Makanya kalau hari ini kita dikasih kesempatan, ayo pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Gembala sidang mendiang pendeta Dr. Yesaya Pariyaji selalu mengingatkan kepada setiap jemaat, kepada setiap anak muda, mari selagi kita masih hidup, selagi kita masih dikasih kesempatan, mari kita terus berjuang untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan bisa ubahkan ya dari masa lalunya, dari Petrus yang kita tahu, ya dia punya background atau latar belakang yang tidak baik, tapi Tuhan pilih. Ya Tuhan jumpai, nggak ada satu orang pun tanpa terkecuali. Ketika kita buka hati, ketika kita bersedia, maka Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa ubahkan. Lihat, Petrus begitu berani, dia menjelaskan di depan orang Yahudi, saudara, orang banyak. Dia menjelaskan apa? Artinya kenapa orang bisa, yaitu para rasul, murid-murid, kepenuhan Roh Kudus, bisa berbahasa, ya dengan berbagai macam bahasa, yaitu dari orang Yahudi, dari seluruh bangsa, dari segala bangsa. Bayangin saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, orang Yahudi beranggapan apa saudara? Mereka sedang mabuk anggur. Nanti teman-teman bisa baca ayat 1 sampai 13 Kisah Para Rasul 2. Ya, biar teman-teman bisa mengerti jelas ya. Tapi saya nggak akan mundur sampai ke situ, kita harus baca ulang, tapi teman-teman nanti ada waktu, teman-teman bisa baca ya. Jadi apa saudara? Dimulai dari Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, ya. Petrus begitu berani, berapi-api, ya. Dia mulai apa? Mulai menceritakan yaitu tentang apa? Tentang Yesus, ya. Dia cerita, dia jelasin, benar-benar dia jelasin bahwa apa? Mereka itu bukan mabuk anggur, ya. Tapi itu adalah nubuatan dari apa? Dari Yoel, ya, dari apa? Kitab Yoel, dari Nabi Yoel itu sudah dicatat. Itu adalah sebuah nubuatan di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya, ya, atas setiap umatnya, atas setiap orang percaya, ya, bahkan gak pandang pilih, semuanya dicurahkan agar bisa apa? Bernubuat, ya, bisa berkata-kata, ya, di tangannya ada kuasa, di hidupnya ada kuasa. Ini bagian dari perjalanan apa? Ya, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang menuntun, dan dilanjutkan kepada apa? Jemaat mula-mula. Mereka bersehati, bertekun, bilang sama saya bertekun. Makanya di mana ada kesatuan hati, di situ mengundang kuasa Allah, hadirat Allah. Katakan amin. Di mana ada kesatuan hati, ya, di situ mengundang apa? Ya, kuasa Tuhan yang terus bekerja, mujizat Tuhan. Ya, makanya kita harus terus apa? Bersatu hati, jangan terpecah-pecah. Jangan kita saling menyalahkan, jangan kita sibuk dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kita sibuk mencari-cari yaitu alasan untuk bisa yaitu menjatuhkan orang lain, untuk mencari-cari alasan untuk kita bisa yaitu dianggap lebih baik daripada orang lain. Jangan terlalu sibuk dengan keadaan dunia hari-hari ini. Tapi ayo sama-sama kita sibuk untuk menyatukan hati kita, untuk fokus kita yaitu hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Seperti yang selalu dikatakan oleh Ibu Gembala, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan.
Gak pernah bosan-bosan. Beliau selalu katakan, beliau selalu sampaikan kepada setiap jemaat gereja Tiberias, kepada setiap anak-anak muda, untuk apa? Ayo hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Itu bicara kesatuan hati. Ya, kita harus punya apa? Punya kerinduan. Bilang sama saya, kerinduan. Untuk terus apa? Cari Tuhan. Dalam kondisi yang sulit. Ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang tidak mudah. Ya, seperti apa jemaat mula-mula, mereka bertekun, bersehati. Ya, kita tahu itu hasil buah pekerjaan dari apa? Roh Kudus yang memakai Petrus berkhotbah di depan 3.000 orang, bayangin. Dari penjala ikan, Tuhan pakai jadi penjala manusia. Dari masa lalu yang kelam, dari masa lalu yang buruk, Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Maka setiap teman-teman ada tempat ini, kita semua juga bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Ya, kita akan terus dipakai Tuhan. Kita akan terus apa? Kita akan terus berbuah yang banyak. Kita akan terus apa? Ya, kita akan terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di dalam studimu, di dalam karirmu, di dalam pelayananmu, dalam seluruh aspek, bahkan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Engkau akan terus dipakai Tuhan. Tetapi apa? Ayo, kita harus apa? Kita bersatu hati, bertekun. Seperti apa? Jemaat mula-mula. 3.000 orang loh. Bayangin 3.000 orang. Ya, bahkan setelah itu apa? Jumlah mereka terus bertambah-tambah. 3.000 orang. Petrus berkhotbah di depan 3.000 orang dan 3.000 orang terima ya baptisan roh. Ya, mereka dibaptis, Saudara. Ya, mereka terima yaitu apa namanya? Pengurapan. Ya, mereka menjadi percaya. Ya, bukan kata-kata Petrus tapi apa? Ada Roh Kudus yang mengurapi dan memakai Petrus sehingga dipakai dengan luar biasa. Maka hari ini ayo ya kita gunakan momentum ini. Kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan ini. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidupmu agar engkau tidak lagi takut, kau tidak lagi khawatir, kau tidak lagi putus asa, kau tidak lagi hilang pengharapan, tapi engkau dan aku akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Slide selanjutnya lagi. Belajar dari firman Tuhan yang bisa kita pelajari dari gaya hidup jemaat mula-mula. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi waktu mereka sudah menerima diri, 3.000 orang menerima diri, ya, dibaptis. Perhatikan, mereka menerima diri dibaptis. Ya, lewat khotbahnya Petrus. Mereka enggak menjadi apa? Mereka enggak menjadi yaitu males-malesan, tapi mereka malah menjadi apa? Bersemangat, ya, mereka menjadi apa? Bergairah, mereka menjadi apa? Menjadi yaitu punya satu kekuatan spirit yang luar biasa. Ya, ketika mereka sudah menerima pengurapan dari Roh Kudus, ya. Jadi malah jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka malah terus belajar tentang firman Tuhan. Mereka enggak menjadi lupa diri, mereka enggak menjadi yaitu hilang percaya, tapi mereka terus ya membangun iman mereka ya lewat apa? Firman Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul 2, 41 sampai 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis ya, yang tadi saya katakan, ketika mereka menerima perkataan siapa? Petrus, khotbahnya Petrus ya. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Perhatikan ya, jemaat bertekun. Bilang sama saya, bertekun. Ya, 1 2 3, bertekun. Ya, kita harus apa? Bertekun. Ya, di dalam apa? Di dalam pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan itu apa? Coba kita lihat ya slide selanjutnya. Pengajaran firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pengajaran firman Tuhan? Ya, dalam bagian yang A pertama ada kata bertekun, ayat 42. Apa sih bertekun? Pengajaran yang terus menerus dan mendalam. Jadi teman-teman dalam mengikuti Yesus, untuk apa? Untuk kita bisa melihat janjinya digenapi dalam hidup kita, kita harus bertekun. Sekali lagi bilang sama saya, aku harus bertekun. Bilang, saya harus bertekun. Artinya apa? Continue, terus menerus.
Teman-teman cari Tuhan, ibadah. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan sorga dan kebenarannya semua akan ditambahkan kepadamu. Itu butuh ketekunan. Itu butuh komitmen. Itu butuh konsisten. Itu butuh perjuangan. Kalau bahasa Papa Riaji selalu mengatakan berjuang. Ya, karena nggak mudah. Nggak sehari langsung bisa, nggak seminggu, nggak sebulan. Tapi selama kita hidup, ayo terus berjuang. Terus bertekun. Ayo terus komitmen. Ya, jangan cuman hitungan bulan, hitungan minggu, atau hitungan tahun. Ya, teman-teman kira-kira mau berbuahnya itu di musim-musim tertentu saja, atau dalam segala musim teman-teman tetap berbuah? Hah? Nah, giliran berbuah maunya segala musim, dalam segala musim. Nah, dalam segala musim juga kita harus bertekun. Ikut Tuhan itu jangan cuma mau enaknya doang, jangan cuma mau berkatnya doang. Udah dibilang kita harus pikul salib, sangkal diri. Ya, kita harus apa? Kita harus ada keseriusan, kita harus ada tanggung jawab. Ya, ayo, memang kadang rasanya tuh kita melawan rasa malas, rasa capek, mungkin baca firman, mungkin doa, ya, mungkin memuji Tuhan, mungkin datang ibadah, tantangan itu ada. Selama kita masih hidup, tantangan ada, masalah ada. Tapi bukan kita untuk kalah atas masalah, bukan untuk kita menyerah terhadap persoalan, tapi untuk kita berkemenangan atas setiap masalah. Katakan amin. Karena kita nggak berjuang sendiri. Buat apa ada Roh Kudus? Roh Kudus fungsinya untuk apa? Membantu kita, menguatkan kita. Di titik kita lagi males, di titik kita lagi lemah, di titik kita lagi putus asa, ada kuasa Roh Kudus. Coba kita lihat lagi. Jadi pengajaran yang terus menerus dan mendalam. Ya, Billy Graham mengatakan tanpa pengajaran yang benar, iman kita akan mudah goyah. Di Tiberias, lewat ibadah muda Bonerges, teman-teman diajar, ya, untuk apa? Ya, firman Tuhan, untuk hidup sepenuh-penuhnya. Lewat Ibu Gembala Sidang selalu menyampaikan hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan. Itu adalah pengajaran apa? Pengajaran yang benar. Untuk apa? Iman kita terus kuat, iman kita terus bertumbuh. Hari-hari ini banyak ya tantangan, ya, baik di dalam negeri bahkan luar negeri. Hari-hari ini kita melihat keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, terjadi kesulitan, ya, terjadi macam-macam, ya, banyak yaitu terjadi yaitu krisis, ya, kita lihat, ya. Tetapi saudara dan saya bukan fokus terhadap keadaan dunia, kita lebih fokus kepada apa? Ya, pengajaran yang benar. Bilang sama saya, pengajaran yang benar. Ya, yaitu apa? Ya, terhadap apa? Firman Tuhan. Ya, tanpa pengajaran yang benar, iman kita akan mudah goyah. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan berita, akan surat kabar. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan cuman firman Tuhan yang bisa menguatkan imanmu. Jadi kalau hari-hari ini engkau mau terus memiliki iman yang besar, ya, Papa Riaji selalu katakan, ayo anak-anak muda, ya, punya iman yang besar. Waktu dia khotbah, yaitu di acara Youth Day, saudara, di daerah Cibubur, saya masih ingat, ya, ribuan anak-anak muda datang di sebuah lapangan tuh di daerah Cibubur. Ya, beliau selalu katakan, ya, anak-anak muda harus punya iman yang besar. Ya, karena beliau juga dari dulu sejak muda, ya, beliau punya iman yang besar, yang dia pegang kerjakan, dia punya iman pasti berhasil, pasti Tuhan berkati. Ya, jadi hari ini ayo, ya, teman-teman harus apa? Terus kita bertekun dalam pengajaran yang benar. Slide selanjutnya lagi, ya, pengajaran firman Tuhan, ya, apa? Dikatakan bertekun, ya, di dalam pengajaran firman Tuhan, dan juga apa? Kita harus apa? Ya, bukan hanya bertekun, tetapi apa? Di dalam persekutuan, ya. Jemaat bersekutu secara rutin menunjukkan apa? Kebersamaan dan persaudaraan yang erat. Persekutuan sebagai sarana untuk saling menguatkan dan mendorong dalam iman. Aktif dalam persekutuan doa, ibadah-ibadah, dan kegiatan gereja lainnya untuk membangun hubungan yang kuat
dengan sesama orang percaya. Jadi teman-teman ada di tempat ini, imanmu itu saling menguatkan. Kalau di sini imanmu kuat, kalau di luar ya imanmu belum tentu. Kenapa? Karena engkau menghadapi itu sendiri. Tapi kalau di sini imanmu ini apa? Komunal, bersama-sama. Ya, iman yang bersama-sama. Maka Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, ya bicara kesatuan, dia hadir untuk memberikan kekuatan. Jadi manfaatkan kesempatan ini ketika engkau ada di tempat ini, engkau hadir dalam persekutuan, itu untuk apa? Untuk engkau dikuatkan dan untuk engkau saling menguatkan. Katakan amin. Kita lihat lagi. Persekutuan adalah tempat di mana kita dapat saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Jadi persekutuan, ya jangan mengatakan, aduh ya bosen, ya datang lagi ibadah tiap hari ke ibadah. Ya jangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya karena persekutuan adalah tempat di mana kita dapat saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Ya teman-teman di tempat ini bisa dapat apa? Ya dapat banyak yaitu hal-hal yang positif. Ya saling menguatkan, saling mendoakan, ya saling mengucap berkat. Karena kita di tempat ini adalah yaitu anak-anak kerajaan sorga. Kita adalah anak-anak pilihannya Allah. Katakan amin. Ya. Nah yang ketiga kita lihat pengajaran-pengajaran firman Tuhan bukan hanya bertekun, ya jemaat mula-mula di dalam persekutuan. Dan yang ketiga mereka juga yaitu selalu memecahkan roti. Ya. Jadi mereka selalu memecahkan roti. Ini termasuk di dalam pengajaran firman Tuhan. Bukan hanya bertekun, bukan hanya dalam persekutuan, ya, rajin, ya, mereka selalu yaitu mengutamakan, memprioritaskan, tetapi mereka juga melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Memecah-mecahkan roti. Coba kita lihat, apa sih? Mengacu pada perjamuan kudus dan makan bersama di rumah masing-masing. Perjamuan kudus adalah pengingat bahwa kita hidup karena kasih dan pengorbanan Kristus. Mempercayai perjamuan kudus sebagai sarana di akhir zaman dan hidup menjaga iman untuk tetap kuat dan menang melawan tipu daya iblis. Makanya di gereja Tiberias kita diajarin perjamuan kudus setiap hari. Setiap hari loh, bukan seminggu sekali. Bahkan gembala sidang sehari 3 kali. Sehari 2 kali, pagi, siang, malam. Masa-masa COVID, pagi, siang, malam. Itu mengajarkan apa sih? Kalau kita angkat perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus, itu kita apa? Ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya kita ingat Yesus, kita ingat Tuhan. Makanya kalau teman-teman perjamuan kudus setiap hari, pagi malam, sebelum mau aktivitas, sebelum mau kuliah, studi, sekolah, mau kerja, sebelum keluar rumah, bangun tidur, yang diingat perjamuan dulu. Kita ingat Tuhan. Katakan amin. Ada kekuatan. Ketika teman-teman menghadapi yaitu tantangan, ketika teman-teman yaitu seharian di luar rumah, ya beraktivitas, kerja, kuliah, karir, teman-teman ada kekuatan. Malam juga pulang, mau tidur, perjamuan kudus lagi, ingat Tuhan lagi. Makanya gereja Tiberias diajar, kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus seperti zaman kisah para rasul. Karena mengacu kepada apa? Pengajaran firman Tuhan. Semua yang diajarkan itu mengacu kepada pengajaran firman. Ini kesukaannya Tuhan, ini kesenangannya Tuhan. Karena di balik perjamuan kudus ada kuasa, ada mujizat. Teman-teman jadi kuat, gak hilang pengharapan, gak putus asa. Ya, masalah ada, tantangan ada, betul. Tapi teman-teman apa? Teman-teman dijanjikan untuk apa? Berkemenangan. Katakan amin. Teman-teman dijanjikan apa? Untuk melihat apa? Melihat pengharapan. Saya udah pernah berapa kali bersaksi di tempat ini. Itu anak-anak muda yang ikut the calling. Mereka punya banyak masalah awal-awal. Tapi mereka apa? Mereka nggak putus asa, mereka terus datang. Ya, mereka dijamah, dituntun. Ya, hidup mereka diubahkan oleh Roh Kudus sampai mereka apa? Daftar the calling, pelayanan. Lihat sekarang hidupnya diberkati dengan luar biasa. Mereka dibaptis selam. Minggu depan tanggal 20 ada baptisan selam hari Jumat. Yang belum baptis, ayo teman-teman memberi diri untuk dibaptis. Gereja Tiberias diajar untuk membaptis menjadi warga kerajaan sorga. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, lihat hidupnya diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan.
Ya, kita dengar kesaksian mereka tuh ajaib-ajaib. Ya, kemarin hari Minggu ya ada anak muda di Gading Marina. Ya, di altar call dia maju ke depan, mamanya bilang, ya, "Pak, ini anak saya." Ya, beberapa tahun yang lalu dokter vonis, Pak, untuk telinga anak saya itu divonis tuli. Ya, mohon maaf saudara. Ya, nggak bisa mendengar. Ya, jadi dia nggak bisa dengar dan dokter menyarankan harus dibor. Mohon maaf ya, kepalanya atasnya itu percis di tengah dibor untuk pasangin alat. Dan itu katanya ada baterainya harus diganti berapa tahun sekali. Ya, mamanya sedih dengar vonis dokter itu. Tapi saudara tahu, dia tekun datang. Ya, bilang sama saya, tekun. Dia tekun datang. Ya, beribadah di gereja Tiberias Gading Marina. Didoakan Papa Riaji, didoakan Ibu Gembala, terima perjamuan kudus, diurapi dengan minyak urapan. Saudara tahu, ketika periksa dokter lagi, ya ternyata apa? Telinganya bisa mendengar, tidak dibor. Dan hari ini dia bertumbuh menjadi anak muda yang hebat. Bahkan mamanya cerita, mau tepuk tangan dulu boleh buat Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan aja ragu-ragu ya kan. Ya, saya mau bilang, mamanya cerita, Pak, bukan hanya di situ saja, Pak. Tuhan beri mujizat enggak sampai di situ. Tetapi apa? Ya, mamanya bilang, "Pak, anak saya dapat beasiswa." Ya, sekarang sedang mau masuk kuliah, sudah dapat beasiswa di universitas yang terbaik, Pak. Dan bukan itu saja, Pak. Ada orang, saya nggak tahu Tuhan kirim, Pak, orang itu untuk apa? Untuk berkati anaknya, ya. Anaknya apa, saudara? Dia punya kebutuhan, uang jajan, biaya hidup selama dia kuliah 4 tahun. Itu nggak usah dipikirin, sudah ditanggung. Pokoknya sampai dia kuliah dari awal sampai selesai, nggak usah pikirin yaitu uang jajan, uang kehidupan sehari-hari, tempat tinggal, semua disiapkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aduh, lemes amat tepuk tangannya. Kayak nggak mau terima mujizat ini ya kan. Saya mau bilang, kalau di gereja Tiberias, mujizat itu bukan yang biasa-biasa, tapi yang spektakuler. Ya, yang ajaib-ajaib, justru itu. Ya, yang dinyatakan ya Tuhan berkarya dengan luar biasa. Ya, karena Ibu Gembala dan Bapak Gembala juga ya berawal dari terima mujizat yang bukan biasa-biasa. Ibu Gembala lumpuh 3,5 tahun. Bapak Gembala ada sakit yang di kepala yang sangat luar biasa. Tapi sembuh secara ajaib. Katakan amin dulu. Ya, jadi teman-teman juga hari ini ayo. Ya, kalau yang lain aja Tuhan tolong, teman-teman hari ini juga Tuhan tolong. Intinya terus bertekun. Ya, terus dalam persekutuan dan jangan lupa apa? Perjamuan kudus setiap hari. Slide selanjutnya lagi. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Apa yang selanjutnya? Yang keempat, doa. Bilang sama saya doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Kadang anak-anak muda mau lihat berkat, mau dapat beasiswa, mau dapat pekerjaan yang gajinya besar. Tapi doa males. Jangan kesinggung kalau saya ngomong kayak seperti ini. Ya, tapi semua itu dimulai. Kalau engkau mau hebat dalam hidupmu, kau harus hebat dulu dalam doa. Katakan amin dulu. Kau nggak boleh jemu-jemu berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, ya, berjaga-jagalah, ya, berdoa dan berjaga-jaga. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yaitu kata kuncinya, ya. Makanya apa? Doa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan jemaat. Doa sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan dan kekuatan rohani bagi jemaat. Doa adalah napas kehidupan rohani kita. Mengembangkan kehidupan doa yang kuat serta mempercayai kuasa doa yang mengatakan doa orang benar, bilang sama saya, 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Apa yang kau doakan besar kuasanya. Slide selanjutnya lagi. Ya, dan yang kelima, pengajaran-pengajaran firman Tuhan dari jemaat mula-mula yang kita bisa pelajari. Bukan hanya mereka bertekun, bukan hanya mereka yaitu terus rajin dalam persekutuan, mereka rajin memecah-mecahkan roti, mereka rajin berdoa, tapi juga mereka apa? Lihat dari hasil
mereka bertekun, mereka ibadah, persekutuan, mereka perjamuan kudus, ya, memecah-mecahkan roti, dan mereka berdoa. Hasilnya apa? Ya, dalam pengajaran firman Tuhan, kehidupan mereka bersama, ya, yang penuh dengan mujizat dan tanda. Tuh, lihat. Kalau teman-teman bertekun, terus kejar persekutuan, terus datang, ya, dalam persekutuan, datang cari Tuhan, utamakan Tuhan. Teman-teman, perjamuan kudus itu juga bicara mengutamakan Tuhan. Ingat Tuhan, ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Teman-teman berdoa, hasilnya kehidupan teman-teman penuh dengan mujizat. Kehidupan teman-teman disertai dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita lihat, coba. Kehidupan jemaat disertai dengan banyak mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Kehadiran mujizat sebagai bukti kuasa Tuhan di tengah jemaat. Percaya bahwa Tuhan masih bekerja melalui mujizat dan tanda. Mujizat disediakan bagi orang yang mau percaya kepadanya. Dan lewat mujizat yang kita terima, kita bisa menjadi saksi kuasanya. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman terima mujizat, teman-teman artinya apa? Tuhan pakai untuk apa? Bersaksi. Ceritakan, ya, bahwa Tuhan Yesus itu nyata, Tuhan Yesus itu hidup. Karya Roh Kudus itu begitu luar biasa. Makanya ayo, ya, seperti yaitu pengajaran firman Tuhan, ya, jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Apa pengajaran firman Tuhan? Ya, mereka mau bertekun dalam persekutuan, perjamuan kudus, doa, dan hasilnya mereka hidupnya disertai tanda, kuasa, dan mujizat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari jemaat mula-mula? Jemaat bertekun dalam perbuatan kasih. Ya, kita buka Kisah Para Rasul 2, 44-45. Dan semua orang yang setelah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi jemaat mula-mula mereka setelah terima, ya, karya Roh Kudus, mereka terima Yesus lewat baptisan, mereka apa? Bukan hanya bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, mereka harus berdoa, rajin dalam persekutuan, rajin memecahkan roti, perjamuan kudus, mereka hidupnya disertai tanda kuasa mujizat, tapi mereka juga apa? Mereka bertekun dalam perbuatan kasih. Karena Yesus gambaran kasih itu. Kasihnya Yesus yang terbesar apa? Dia telah mati di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya. Agar saudara dan saya yang percaya tidak binasa, melainkan kita semua beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Ayo kita bertekun dalam perbuatan kasih. Gini loh, kalau dengar perbuatan kasih, jangan identiknya pikiran kita langsung ke uang. Ya, jangan langsung identiknya tuh kalau kita harus berbagi uang. Ya kalau teman-teman diberkati, puji Tuhan, silahkan. Bantu orang, dan itu kan nggak bicara nominal. Contoh ya, misalkan ada lagi teman-teman jalan, ngelihat ada orang di pinggir jalan, ya kayaknya dia lagi kesusahan, ya itu kan kadang Roh Kudus yang apa ya, yang menuntun kita loh, ya Roh Kudus kadang tuh menggerakkan kita, ya coba ya kasih berkat, ya seringkali cuman kadang kita mau peka atau enggak terhadap itu, bukannya bisa-bisaan kita aja atau perasaan-perasaan sementara, enggak, itu Roh Kudus yang sedang mengingatkan teman-teman, ya. Kadang berapa kali saya kalau lagi di minimarket, ya, misalkan mau beli aqua, beli apa, air mineral lah, ya, beli air mineral, ya, kadang lihat ada bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, di dekat tempat rumah saya, dia biasa bersih-bersihin, ya, jalanan sekitar situ, terus dia mau beli tuh, ya, minuman gitu. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali ketemu sama bapak ibu itu, ya udah saya bilang sama kasirnya, udah ini sekalian saya yang bayar aja, ya nggak sekali dua kali. Tapi kalau pas lagi ketemu begitu aja, ya itu dari yang kecil-kecil dulu. Kita nggak bicara yang hal-hal yang besar, yang spektakuler, yang harus yang nominal jumlah. Dari yang kecil-kecil sederhana dulu aja. Itu Tuhan lihat, katakan amin. Tuhan lihat. Kalau misalkan nggak bisa dengan materi, ya perbuatan kasih apa? Ya kita mengampuni orang, mengasihi orang, ya
Itu mengampuni orang juga perbuatan kasih. Katakan amin. Ya, atau enggak kita apa? Mendoakan orang. Kita support. Ada teman kita, ada keluarga kita yang lagi putus asa, support. Ya, kita apa? Kita dukung, kita doakan. Jangan menghakimi, jangan dihakimi. Ya, udah tahu lagi stres, udah tahu lagi banyak masalah, dihakimi lu. Makanya lu tuh kayak setan lu. Lu gak mau cari Tuhan, lu anak setan. Waduh Tuhan. Ya, nggak lompat dari gedung bagus. Coba lagi kondisi begitu, support, ya. Ayo bangkit dari kegagalanmu. Ya, Tuhan di depan sana sudah menyediakan hari depan indah kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri. Rancanganmu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada. Seperti Bapa sayang, demikianlah kau hari depan indah rancanganmu yang Semua kita di tempat ini, kita disayang sama Bapa di sorga. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Slide selanjutnya lagi, perbuatan kasih. Jemaat hidup dalam kesatuan dan berbagi segala sesuatu. Mereka menjual harta milik mereka. Ini pada zaman dulu. Jemaat mula-mula sampai menjual apa yang menjadi milik mereka. Ya, kita bersyukur gembala sidang kita orang yang korban. Katakan amin. Ya, bersyukur gereja Tiberias. Bapak Ibu gembala sidang korban. Ya, dulu saya ikut Pak Paryaji ke Balai Sarbini awal tahun. Dia selalu bilang waktu lagi naik lift mau ke ruangan. Ya Sandy, saya sama ibu habis ya jual aset, ya jual milik saya. You tahu uangnya buat apa? Saya bingung kan, saya nggak mau salah jawab kan, nggak mau sosok tahu juga, saya diam aja. Ya kan, Bapak bilang ya uangnya untuk gereja, untuk berkati gereja, untuk ya bisa cabang-cabang baru, ya beliau korban. Maka selalu dalam pelayanannya itu apa? Korban. Makanya beliau ngajarin kita yang pelayanan di Tiberias, kita nggak boleh minta-minta karena nggak ada kuasa. Kita belajar korban. Bapak Paryaji, Ibu Gembala selalu ngajar. Ya, untuk kita apa? Korban. Ya, itu belajar apa? Ya, untuk apa? Ya, kasih, perbuatan kasih. Ya, bukan hanya kita untuk mengharapkan sesuatu terus secara terus-menerus, tapi untuk kita apa? Juga bisa melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ya. Maka mereka menjual harta milik mereka. Jadi pada zaman dulu mereka jual harta milik mereka, mereka membantu sesama yang membutuhkan. Ya, menunjukkan kasih dengan tindakan nyata. Bilang sama saya, tindakan nyata. Jangan cuma ngomong doang, harus ada tindakan nyata. Kalau nggak dimulai dari sekarang, gimana kita mau bisa lihat janjinya digenapi? Nggak ada kata terlambat. Bilang sama saya, nggak ada kata terlambat. Dimulai dari sekarang. Mohon maaf ya, kita ketemu sama orang aja, kita senyum. Kan ini udah tahu kan, pulang, sini kan semua habis ibadah. Keluar, nanti di bawah atau di depan, lagi misalkan nunggu jemputan. Ya, misalnya kita lihat senyum, itu perbuatan kasih loh. Katakan amin. Ya, jangan saling ketemu, baru ibadah nih. Pulang, baru keluar sampai lift, satu lift bareng, cemburu-cemburu. Tatapannya tajam. Gimana mau perbuatan kasih? Itu kan yang hal sederhana. Harus ada tindakannya nyata. Maka saya kadang suka agak pusing kalau lihat jemaat di gereja tuh cemberut-cemberut. Lemes di gereja duduknya begini. Mau ngapain? Kita di sini tuh semua apa? Tahu banyak masalah, ada masalah persoalan. Tapi Tuhan janjikan, mari datang kepadaku yang letih lesu beban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Teman-teman mau sukses harus apa? Optimis. Dari mukamu juga kelihatan. Gimana? Ya sama teman-teman mau ngelamar kerja. Ada HRD, pasti kan ketemu tuh sama pertama kali HRD interview.
Kalau teman-teman wajahnya, HRD juga nggak akan terima. Betul apa betul? Nggak meyakinkan, gimana nih nanti dia kerja di perusahaan gue bagaimana kira-kira ya? Kok tatapannya kosong? Diajak ngomong, cuma modal, tapi punya cita-cita gaji gede. Gimana? Dia ada orang dalam di sorga atau gimana? Halo? Jadi kita juga harus lakuin dengan perbuatan kita, berjuang dengan tindakan nyata. Katakan amin. Ya, coba kita lihat, kasih yang sejati adalah ketika kita bersedia berbagi dengan sesama. Ya, sekali lagi, kasih yang sejati adalah ketika kita bersedia berbagi dengan sesama. Ya, lagi di lift, mau turun. Ini hal yang sederhana aja deh. Ya, kalau udah tahu ada orang mau masuk, jangan liftnya ditutup, tungguin. Ya, itu hal yang sederhana. Saya pernah, ya, waktu di salah satu cabang ya, saya mau buru-buru nih. Ya, mau turun ya dari satu cabang yang gedungnya lumayan tinggi, mau turun ke bawah. Nah ya udah, nah sampai apa namanya, saya lagi nunggu lift ya, pas liftnya udah kebuka, saya lihat ada jemaat, ada orang di dalam. Saya tahu pasti jemaat. Ya begitu dia ngelihat muka saya langsung ditutup. Ini ada yang bilang, udah tutup, jangan satu lift. Itu saudara, kan kuping saya juga masih bisa dengar. Aduh saudara, Tuhan, ampuni Tuhan Yesus. Baru selesai khotbah, baru dengar khotbah, baru perjamuan kudus. Apa mesti dibaptis ulang apa gimana? Ya, aduh Tuhan Yesus. Akhirnya ya udahlah, saya belajar, udah mengasihi aja. Kadang ketemu yang model-model kayak begitu, yang unik-unik, antik-antik ada. Ada lah ya. Kita udah pelayanan udah lumayan lama. Jadi nggak heran lagi. Nah akhirnya udah pas ada lift yang baru, udah ada jemaat kan, saya udah masuk nih kosong. Tapi saya lihat ada jemaat, saya tunggu dulu, ayo masuk, udah selesai. Tapi ada nggak enaknya juga begitu udah sampai bawah, liftnya saya masih tahan dulu, saya buka, saya tahan. Ayo Bapak Ibu keluar. Nah kalau ketemu yang model begini nih, nggak enakannya tinggi, itu kita juga serba salah. Kita sih ya ngerasa kayak, aduh nih jemaat rendah hati, baik-baik ya kan. Oh enggak, Pak Pendeta dulu aja yang keluar duluan. Wah, saya udah tahan. Enggak, ayo Bapak Ibu duluan. Enggak, saya bilang, ayo Bapak Ibu duluan. Dia bilang, enggak Bapak duluan. Saudara tahu, liftnya ketutup lagi, kita naik ke atas lagi. Oh Tuhan Yesus. Saya bilang, ayo duluan aja. Mau buru-buru jadi kembali lagi. Ya, sampai di atas lihat, Pak, mau khotbah di sini lagi? Enggak, saya tersesat. Ya udah, akhirnya pas turun lagi udah ting sampai di bawah, udah saya bilang Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu ya, saya langsung jalan udah. Ya, nggak pakai begitu lagi. Ya. Ya itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi kasih yang sejati adalah ketika kita bersedia berbagi dengan sesama. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yuk pemusik, worship leader maju ke depan. Yang ketiga, jemaat bertekun hidup memuliakan Tuhan. Ini yang ketiga. Ya, jadi jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ingat, ya, mereka apa? Mereka bersekutu dalam persekutuan, memecahkan roti, perjamuan kudus, doa, dan hasilnya mereka hidupnya penuh dengan tanda kuasa mujizat. Yang kedua, mereka bertekun di dalam apa? Perbuatan kasih. Kalau hidup yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita pasti apa? Kita bertekun dalam gini loh, Gembala Sidang selalu bilang apa? Cari perkara-perkara yang di atas. Kayaknya rasanya rindu mau baca firman terus, mau dekat sama Tuhan, mau nyembah Tuhan. Mau ke gereja terus, mau ibadah bonerges terus. Kayaknya nggak mau jauh-jauh, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita kembali. Ibaratnya kita di reset dari nol, dari awal lagi. Diajarin lagi gimana caranya kita ya sampai hidup kita benar-benar kepenuhan. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, jemaat bertekun hidup memuliakan Tuhan. Ya, jemaat bertekun hidup memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita hidup di penuh Roh Kudus, fokus kita apa? Untuk memuliakan Tuhan. Bukan buat saya lagi. Bukan buat pribadi saya lagi. Karena Roh Kudus yang sudah bantu saya, pimpin saya, dan fokus tujuan saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul 2:46-47, ini yang terakhir. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil, perhatikan, memuji
Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tuh, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang selamatkan. Keterangannya, coba slide selanjutnya. Jemaat rutin berkumpul untuk beribadah dan makan bersama. Mereka menjalani kehidupan dengan sukacita dan tulus hati. Ya, Nehemia 8 ayat 10, the joy of the Lord is your strength. Dengan bertekun dan dengan sehati, jemaat mula-mula berkumpul tiap-tiap hari. Mereka hidup dengan sukacita yang tulus dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ayo, anak-anak muda Bonerges, hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Fokus kita setiap hari, hidup kita menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Agar dimanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan, dipercayakan, studi, karir, pelayanan, fokus tujuan utama kita. Karena hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus, fokus kita memuliakan nama Tuhan. Jadi berkat. Kesimpulan, kehidupan jemaat mula-mula menghasilkan buah yang luar biasa. Marilah kita menghasilkan buah yang sama dalam kehidupan kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, benar. Agar hidup kami setiap hari disertai dengan tanda kuasa mujizat. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Kuasa-Mu ada dalam hidup kami, memampukan kami. Agar hari ini kami terus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami terus bertekun dalam persekutuan, dalam perjamuan kudus, dalam doa. Sehingga hidup kami disertai tanda kuasa mujizat. Kami mau terus bertekun dalam perbuatan kasih. Kami terus mau mengasihi orang. Kami mau terus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami mau terus Tuhan bertekun untuk hidup memuliakan Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dalam setiap yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami usahakan. Semua untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Agar kami jadi anak-anak muda yang hebat, yang terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di segala musimnya. Terima kasih Tuhan. Kami akan beri yang terbaik sebagai ucapan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Berkati rumah tangga kami, suami istri, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan toko dagangan, bisnis, proyek, tender karir kami, studi kami, pekerjaan kami, karir kami. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sobat-sobat Bonerges, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada hari ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus. Ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan
pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar rumah sakit, tidak terkapar ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, lever, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi melangkah berada, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak, domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu, mari teman-teman ucap berkat. Di mulutmu ada kuasa yang kau perkatakan, perkataan berkat, perkataan kuasa. Ya, hari ini sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Ya, doa ucap berkat, aku punya masa depan yang indah. Aku pasti lulus ujian, aku pasti bisa dapat beasiswa, aku bisa masuk yaitu universitas unggulan, tidak gagal. Aku diberkati, ya, masa depanku diberkati, masa mudaku diberkati, orang tuaku diberkati, karirku diberkati, yang bekerja diangkat naik, dipromosikan, yang belum dapat pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik di waktu yang tepat. Ucap berkat. Jangan ada lagi perkataan pesimis, perkataan yang negatif keluar dari mulutmu, karena apa yang kau perkatakan itu yang akan terjadi. Ya, perkatakan berkat. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami doa setiap permohonan doa juga setiap jemaatmu Tuhan kami imani di atas kayu salib sana Tuhan katakan semua sudah selesai. Kembali sama-sama dengan iman percaya Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana? Makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana? Jubah baru, baju baru, artinya mulia. Kami mulia, terbang kawan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana? Kasut baru, sepatu baru. Artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh gembala martir, gereja martir di akhir zaman ini mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa, muliakan Allah, muliakan manusia. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Dan yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan setiap sakit penyakit. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, menang atas sakit penyakit. Kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk resesi, kutuk hutang-hutang, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan nenek moyang, semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas hidup kami. Dan keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami generasi majikan, kami terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di surga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Olesi kening saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Kita berdoa syafaat. Yang pertama, kami ucap berkat buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama Pendeta Dr. Eriso Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang untuk memenangkan banyak jiwa bagi surga, nama Tuhan dipermuliakan. Wonderful Youth Ministry, Beloved Kids, Tiberias Choir, Tuhan berkati, Tuhan sayangi, dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Maka kami berdoa berkati, yaitu acara baptisan selam minggu depan tanggal 20 semua berjalan lancar. Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Dan juga yaitu kami serahkan seluruh program acara Bonerges, bahkan juga Winter Camp. Tuhan berkati berhasil. Kami doa Tuhan berkati semua anak-anakmu tempat ini, sebentar mereka akan pulang, tutup bungkus mereka dengan kuasa Yesus Kristus. Mereka tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut. Mereka pulang dengan sukacita, damai sejahtera, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Berkati semua yang sudah ambil bagian pelayanan tempat ini, semuanya diberkati Tuhan, baik tim event, tim worship team, juga saudara Vander, juga saudara Geril, bersama juga backup singer, para imam musik, semua Tuhan berkati, Tuhan sayangi pekerjaan mereka, karir mereka, Tuhan angkat naik, Tuhan promosikan, dan orang tua mereka Tuhan berkati, pelayanan mereka Tuhan berkati, bahkan juga soundman, multimedia, bahkan juga Katie bersama teman-teman diberkati Tuhan, bahkan semua kami yang melayani Tuhan tanpa terkecuali, kami disayang Tuhan, kami dipelihara Tuhan, kami diberkati Tuhan. Dan yang terakhir kami ucap berkat buat bangsa kami, yaitu Indonesia. Kami doa berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami datang dan berkat, kami pulang membawa berkat dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia Allah Bapa di surga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus, senantiasa menuntun, membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput, siapa dan semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya, disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan, amin.